8. Kenapa dibagi 8? Karena yang benar di nomor 6 ini hanya 8 orang, ya enggak? Sementara yang duanya ini dapat 0. 0 kan salah, ya kan ya? Ya. Nah, dibagi 8 sama dengan ini dijumlahkan, baru dibagi 8, dapatnya segini, 6,375. Ini untuk MP di nomor berapa nih? Di nomor 6. Karena kita mau mencari nomor 6, gitu kan? Nah, sama juga dengan di Excel kita tadi. Ya, berarti teman-teman di sini kita cari MP-nya. Nah, ini ya, kita cari MP-nya. MP-nya tadi adalah, nah, kalau di Excel rumusnya apa? Kita apa namanya? Kita ketik sama dengan ya, sum product. Nih, sum product. Nah, kita blok dari sini ya ke sini. Ya, sum product kita blok, kemudian kita kasih tanda koma ya. Kita blok ke sini. Nah, ya, jadi artinya dia mengalihkan nih. Ini ke sini dikaliin ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau ini kan 0 ya, berarti enggak apa namanya? Ya dikalikan juga, tapi kan hasilnya 0 ya enggak? Ya, paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian dijumlahkan dari nanti hasil perkalian ini. Namanya juga sum, ya kan ya, dijumlah. Produk itu perkalian antara ini dengan ini. Kita kasih tutup kurung, kemudian kita bagi, teman-teman. Kita bagi dengan apa? Ya, dengan yang benar. Yang benar dari nomor 1 ini hanya 15 orang dari 20 orang. Makanya kita bagi 15. Kita klik aja nih, ya, sheet yang di sini. Kita enter. Sorry. Ini kayaknya pakai ini kali ya. Oh, nggak mau. Mungkin mau pakai ini. Sebentar ya, saya lihat dulu formulanya. Kalau kayaknya yang salah. Oh, saya lupa tadi ngebagi ya. Saya lupa bagi tadi. Sama dengan, jangan lupa ya, sama dengan dulu ya, sum product. Ini kita klik aja sum product ya. Kemudian kita blok ini dari sini ke sini ya. Kemudian kita koma ya. Kemudian kita blok lagi ini ke sini ya. Kita tutup kurung. Nah, kemudian kita bagi, teman-teman, sorry ya. Bukan tadi tanda bagi ya, bukannya, tapi baginya slash dia. Bagi ini nih. Nah, kita enter. Nah, gitu ya. Paham nggak, teman-teman? Nah, ini coba kita drag nih. Mau nggak dia kalau kita drag? Nah, nggak mau berarti ya. Berarti dia nanti jalannya nanti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, jadi 0 tadi ya. Makanya harus manual, teman-teman. Manual kita ini kan apa namanya? Sum product. Nah, gini ya. Terus kita pasang koma, atau teman-teman ada yang canggih nih Excel-nya ya. Nah, kita bagi dengan tadi ini ya. Gitu kan? Ini juga sama dengan sum product. Mudah kan? Mudah nggak? Saya pikir teman-teman bisa lah ini. Ya. Kita kalikan dengan ini. Ya, kita tutup kurung. Slash berapa tadi? Oh, ini ya. Atau ini coba kita ini aja ya. Tinggal kita ganti nanti ini. F23, oke. Ini tinggal kita ganti aja ya dengan M ya. Dengan M ya. Ini dengan sheet yang M. Nah, kolom M ya. Ini juga kita ganti dengan M, sama aja sebenarnya. Biar kita nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak. Yang pembagiannya nggak diganti, Pak? Nah, yang pembagiannya enggak. Nih, coba deh, Ivan lihat, Ivan. Nih, I23 kan, Pan? I23 kan, Pan? Nih.
Ya enggak? Coba deh. Nih ya, saya klik yang ini ya. Tes. Nih, I23 dia. Jadi udah sheet yang ini pembagiannya. Paham nggak, Pan? Jadi yang berganti dia hanya ini nih, Pan. Nih. Jadi kan di Q3 kan? Q3 harusnya Q berapa? Harusnya bukan Q, harusnya M, ya enggak? M harusnya. Nih. M. Nah, gitu kan? Ya enggak? Karena kan kita mengalihkan ke ini, ke skor total kan. Kalau kita drag kayak tadi itu, dia ini. Jadi ini dikalikan ini dikalikan ini, dia jalan dia sampai ke sheet berikutnya. Nah, oleh karena itu hasilnya 0 nih. 0 hasilnya. Paham nggak, Ivan? Paham, Pak, paham. Ya. Nah, ini juga kita lihat nih ya. Ini kan dikali berapa nih? Dibagi berapa nih? Dibagi J23 kan? Nah, kita coba klik di sini. Nah, ini udah benar nih J23 nih. Ya kan? Yang salah yang mana? Ini dia ke sini soalnya. Ya kan, ini kita ganti, kita tukar ke sini. Ya, kita ganti ke sini, yaitu M di kolom M. Nah, ini kita ganti M aja. Gitu kan? Ini kita ganti M. Nah, kita enter. Ini juga sama, kita ganti dengan M. Ya. Nah, udah selesai. Ini untuk yang MP. Ini mau kita bikin berapa angka di belakang koma? Misalkan mau dibikin 1 angka belakang koma, ini kita tinggalin ini. Nah, ini ya. Atau mau dibikin 2 angka di belakang koma juga bisa. Ya. Nah, tinggal gitu. Ya. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Pak, Gimana, Pan? Cipa gimana, Cipa? Paham nggak, Cipa? mau tanya Pak. Jadi yang Ya, di gimana? kolom M ini itu Hmm. dari yang hasil penambahan kali gimana sih Pak? Yang M-nya Pak tadi, yang penentuan M-nya. Kan kalau N-nya itu kan dari ini kuadrat kan, dari M kuadrat, dari kolom M kuadrat. Nah, kalau yang M-nya itu dari mana Pak? Dari kolom skor total. Nih. Total dari yang semua ini Pak? Enggak. Jadi per apa nih? Per responden. Ngerti nggak? Jadi per nomor, per responden. Jadi dikalikan nih antara nomor dengan responden dikalikan. Ini dikalikan dengan ini berapa? Ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini. Terus kayak gitu nanti dijumlahkan hasil perkaliannya. Nah, kalau yang 0 kan dikali dengan 5 kan dapat 0 dia. Ya enggak? Nah, kita rata-ratakan. Kalau dirata-ratakan berarti dikali dengan berapa? Dikali dengan dibagi dengan 15. Karena untuk nomor 1 ya yang benar hanya 15 orang. Makanya tadi dibagi dengan C23 itu ya 15. Paham nggak sih, Pak? Kalau nggak paham tanyain aja, nggak apa-apa. Pak. Emang gitu ya, kalau baru bangun tuh emang kalau dikasih Excel kayak gini tuh emang rada-rada gimana. Kemarin itu yang M sama N-nya itu kan udah diketahui ya Pak. Maksudnya udah ada. Oh, yang di soal Excel. Iya kan udah ada. Nah itu tuh sebenarnya dari mananya gitu loh Pak. Saya masih nggak paham. Angka 6-nya misalkan ini kan tadi kata Bapak dikali ya Pak. Nah itu kaliannya dari mana Pak? Beneran saya nggak ngerti Pak. Yang di M-nya doang. Yang di M-nya doang. Coba sebentar. Ini saya share lagi ya. Saya stop. Ini saya share yang ini kemarin ya. Yang apa namanya? Yang PDF kemarin nih. Perhatikan sih Pak. Lihat yang MP ini sih Pak. M ini kan ya yang dimaksud ya? Bukan M sama N yang mana sih Pak? Halo sih Pak. Ya Pak, saya lagi ngedengerin Pak. Maksudnya saya tanya sama kamu. Yang M yang N yang mana? Yang nggak paham. Ini Pak yang di jumlah di paling pinggir yang ada 5, 6, 4, 7, 8, 6, 7. Oh ini yang ini. Yang skor total itu loh Pak.
Ya, dapat D-nya dari mana gitu ya? Iya. Ini dijumlahkan aja, Neng. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 8. Oh. Iya, Udah, ngerti Pak. coba kita ke bentar. Ini kok kita pakai ini aja lah, pakai screen aja. Nah, kita coba ke Excel kita ya. Nih teman-teman. Kelihatan nggak Excel kita? Nah, Kelihatan, ini Pak. perhatikan. Nih, skor total lihat. Ya. 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 dapatnya. Siapa? Jadi kalau yang ke sini, yang ini adalah total ke horizontal. Kalau yang ini total vertikal. Nah, gitu. Paham? Paham, Pak. Ya, oke. Kita coba ke PDF kita. Nah, tadi MP itu adalah ini ya, rata-rata dari rata-rata hitung yang dimiliki oleh testi. Ya. Nah, sedangkan MT kita lihat nih, skor rata-rata dari skor total. Skor rata-rata dari skor total. Nah, perhatikan cara apa namanya? Cara menghitungnya, ya. Nah, berarti ini MT-nya sama dengan apa? Ya, mana tadi? Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh skor rata-rata dari skor total. Jadi dirata-ratakan aja nih, 8 tambah 5 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 7. Ini dia. Nah, ya kan? Dibagi, karena ada 10 orang di sini, maka dibagi 10. Berarti untuk semua nomor sama. Ya kan? Karena total dia. Paham nggak teman-teman itu? Jadi untuk semua nomor ini sama sebenarnya 6 juga. Ya kan? Karena dari skor total. Sedangkan tadi yang MP ini dia nggak sama. Kenapa? Karena setiap nomor dia beda-beda, ya nggak? Ada yang benarnya cuma 7, ada yang benarnya cuma 8, ada benarnya cuma 3, gitu kan ya? Karena tadi dikali 0 dikali 0 nih, kali 0 dikali 0 gitu kan ya? Kayak gitu. Maka disesuaikan dengan jumlah benar per butir soal. Kalau yang MP. Tapi kalau yang MT, nah ini dia skor rata-rata total. Jadi ditotalin aja rata-ratanya. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah oleh karena itu teman-teman, ya ini kita lihat Excel-nya. Ini ya. Nah, ini kita bikin di sini MT. Tadi caranya gimana? Sama dengan gitu kan ya berarti ya? Ya enggak? Berarti ini total ini nih. Ini ya kan? Total dijumlahkan ini dibagi 20. ada berapa orang? Ada 20 kan? Iya. Dibagi 20. Itulah dia untuk yang MT-nya. Kalau kita drag, ya dia 0. Kenapa? Karena dia nanti menjumlahnya kan ke sini gitu ya. Jadi ke kolom berikutnya. Makanya harus kita ubah nih. Ya, ini di M ya. M. Atau lebih enaknya langsung aja ditulis 7,65 gitu ya. 7,65. Oke, nah ini udah paham sampai sini. Udah ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kita mencari SI. Apa itu SI?
SI ini adalah apa ya? Standar deviasi ya. Ya. Sama dengan rumusnya akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X. Ini dikuadratkan ya, maksudnya dikuadratkan. Dibagi dengan N-1. N dikali N-1. Ya, nah ini kita cari lagi di sini. Nah, kita cari SI. Rumusnya gimana? Berarti akar dari ya, akar dari sigma N dikali sigma X. Tadi akar ya. Berarti sama dengan gitu ya. SQRT. Akar dari berapa tadi? N. N-nya berapa N-nya? N-nya 20 ya. 20. Kemudian dikali sigma E kuadrat. Dikali sigma E kuadrat. Ini ya. Sigma E kuadrat ini ya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, sigma E kuadrat. Terus dikurang. Nah, teman-teman ini harus dikurung nih. Ya, ini dikurung. Ini kita kasih kurung lagi di sini. Nah, gitu ya. Nah, baru kita kasih tanda kurang. Kita buka kurung lagi. Ini kalau formulanya kita keliru nanti ada peringatan biasanya. Nah, dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X kita tadi mana ini kan? Ya enggak? Dikuadratkan. Dikuadratkan itu apa ya? Ini bukan. Itu bukan teman. Iya, Pak, benar. Benar ya. Kemudian ini dibagi ya, dibagi 20 dikali 19 berarti ya. Dibagi 20 dikurang 19. Dikali 19 berarti. Ini kita pakai ini lagi akar lagi. Dibagi 20 dikali ya. Kali 19. Itu ya teman-teman ya. Benar nggak rumusnya? Benar, Pak. Benar ya. Oke, dapatnya segini nih. Ini kalau kita short ke sini, nah beda. Kenapa? Karena tadi kan kita pakai ini ya. Nanti dia ke sini lagi, gitu ya. Caranya gimana ya biar tetap ya? Ada yang tahu nggak teman-teman caranya gimana biar tetap dia? Kita bikin 2 angka aja ya. 30. Itu aja kali ya. Jadi satu yang kita hitung, yang lainnya kita apakan? Kita copy ya gitu ya. Nah, lalu kemudian teman-teman kita mencari P. P ini apa? Persentase yang benar. Kita lihat nih ya. Jadi persentase yang benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya enggak? Ya, ini P nih. Persentase yang benar berarti 8 dibagi 10 gitu kan? Nah, berarti kalau di sini di kita ini P. P-nya berarti ini kita apa nih? Kita apa nih teman-teman? Kita jumlahkan aja ya. Ya enggak? Jumlah benar. Itu teman-teman. Jumlah benar
dibagi berapa tadi? Dibagi 20 berarti ya. Iya enggak? Iya, Pak. Sedangkan Q-nya apa? Q-nya apa? Q-nya nilai yang salah bukan Pak? Kenapa? Yang poin yang salah gitu, yang 0. Iya, proporsi testi yang menjawab salah. Berarti berapa? Ya tinggal dikurangin aja ya. Sama dengan 1 dikurang ini kan? Ya enggak? Ini kan yang benarnya. Berarti kalau yang salah tinggal 1 dikurang ini kan? Yang benar, ya enggak? Iya, Pak. Nah, 0,25. Ini tinggal kita drag aja. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Pak. Emang kalau baru bangun tidur gitu ya, dikasih Excel tuh emang agak gimana gitu ya. Harusnya tuh ngopi dulu, ngeteh dulu gitu ya, Sipa ya. Kamu udah sarapan belum, Sipa? Belum, Pak. Ya, belum sarapan apalagi ya. Nanti saya jelasin panjang lebar kayak gini, habis sarapan lupa lagi nanti. Nah, Pak, kan ada record, jadi bisa diulang. Sekar ngantuk lagi deh tuh. Tadi bilangnya nggak ngantuk katanya, ya kan? Andri gimana, Andri? Paham, Andri? Insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Paham apa nggak paham nih? Paham ya. Sedikit demi sedikit, Pak. Masih bingung. Masih bingung apa? Ya. Siapa tuh? Yang Ki, Pak. Tadi kan yang kurangi yang salah ya, Kak. Kenapa betul. Satu dikurangi jumlah pi? Kan proporsi, Neng. Kan proporsinya. Risti misalkan soal 10 benar 6. Berarti proporsi benarnya berapa? 0,6. Ya enggak? Proporsi salahnya berapa? 0,4 dong. 1 dikurangi 0,6. Paham nggak, Risti? Nah, ini Risti baru ini kayaknya. Baru cuci muka. Jadi ini agak-agak blur gitu ya kalau ngomongin proporsi benar salah. Proporsi, Neng. Jadi misalkan nih Risti 10 soal, ya kan ya? 10 soal, benarnya 7. Ya. Benarnya 7. Maka proporsi benarnya Risti 0,7. 7 per 10. 7 dari 10 soal. Ngerti nggak? Salahnya berapa berarti? Ya 1 dikurangi 0,7, yaitu 0,3. Itu proporsi salahnya Risti. Oh iya, Pak, ya. Kasih. Kalau saya pakai duit pasti lebih ngerti lagi nih. Kamu punya uang 10.000 gitu kan ya. Ini emang anak-anak nih kalau misalkan pakai angka nih emang gak lama ya. Tapi kalau pakai duit cepet ya. Ya kamu punya uang segini, ngutang segini. Oh iya, Pak. Saya tahu itu. Ya. Nah, udah. PQ-nya udah ketemu nih teman-teman ya. Sekarang kita cari apa lagi? Kita lihat lagi ke manual kita. Nah ini ya. Ini adalah apa? Ya, masukkan ke dalam rumus. Ini poin B serial. Ya. Ini rumusnya. MP dikurang MT dibagi ST. Ya kan? Oh ini ST nih teman-teman. Ya, kemudian dikali dengan akar P per Q. Nah, ini kita tinggal masuk ke sini, kita cari poin B serialnya. PBI ya namanya ya, poin B serial. Nah, rumusnya apa tadi? Kita sambil lihat rumus aja ya, sama dengan ya. Ini biasakan sama dengan apa tadi? MP dikurang MT. MP kita mana ini kan? Ini kita ini aja. MP dikurang MT. Ini terkurung. Gitu kan? Nah, apalagi tuh? Oh, dibagi ST ya. Dibagi ST ini. Nah, gitu kan? Kemudian dikali ya, dikali akar ya. Dikali akar.
dikali SQRT. Akar dari berapa? P per Q. Dikali P per Q. Akar dari P, ini P-nya, per Q. Tapi ini kita bikin dulu nih teman-teman nih. Oke, udah ya, benar ya. Nah, ini dia. Loh. Ini karena dia 0 ya. Ini juga sama. Ini sama. Drop semua soalnya. Kok drop semua sih? Nah, ini ya dia. Coba teman-teman kalau misalkan enggak ini nanti hitung manual. Ya. Khawatirnya keliru ya enggak? Nah, hitung manual aja. Kalau ini kan, nah ini dia. Perginya ya. Ini udah semua nih. Sama kita tadi ini. Itu ya. Kalau ini langsung deh ya, di sini ada nilai MP dikurang MP-nya gitu ya. P dibagi Q-nya ada langsung di sini. Ya. Kalau kita kan tadi juga sama sebenarnya ya. Nah, ini kan. Ya enggak? Ya kan sama aja kan? Kalau kita kan di sini kita langsung C24 berarti enggak benar ya rumus kita ya. C24 dikurang MP dikurang MT ya kan ya. Nih tutup kurung dibagi C26 itu adalah standar deviasinya ini. Tutup kurung dikali dengan akar dari C27 ini P dibagi Q. Nah, ini dapatnya. Coba teman-teman hitung manual coba. Ada nggak yang punya kalkulator? Coba aja dihitung manual. Ya, benar nggak itu? Ada yang menghitung manual? Itu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, loh Pak ini kok ada yang error nih, ya. Nah ini, ya ini bisa terlihat dari ini kan, karena akar dari P per Q kan ya, akar dari P per Q 1 dibagi 0 berapa? Tak berhingga ya enggak. Makanya dia di sini error deh, ya. Ini udah pasti drop soal ini. Gitu teman-teman. Kalau dilihat dari poin B serialnya ini drop semua, ya enggak? Nah, coba kita lihat bandingkan dengan harga R-nya ya. Kita bandingkan dengan harga R-nya. Sorry teman-teman ya. Yang kita hitung ini datanya bukan data ini ya. Tadi data yang saya copy itu ya. Ya enggak apa-apa. Kan kalau apa namanya, kalau data yang ini nanti teman-teman enggak ngerjain lagi ya. Oh ya enggak apa-apa, benar. Ini data kan data yang saya hitung berdasarkan data yang saya copy dari sini kan. Ini yang dari contoh ya.
Nah, teman-teman nanti di rumah ya hitung data untuk data yang dari PowerPoint ini, ya kan? Pantas berbeda ya nggak? Saya kok berbeda sih antara PQ-nya? Ini PQ-nya kan 0,5 0,5 kan? Karena memang ini persentase yang benar dengan yang salah ini setengah-setengah kayaknya. Ya, jadi 10 benar, 10 salah. Jadi 0,5 0,5 ya. Nah, paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya. Nah, teman-teman, begitu juga untuk menghitung reliabilitas. Tinggal kita lihat aja reliabilitas itu apa rumusnya. Ya, rumus reliabilitas itu mana kemarin. Nah, kita menggunakan KR20 misalkan gitu ya. Atau alfa Cronbach. Kalau alfa Cronbach ini kan untuk apa? Untuk apa kemarin? Menghitung ya reliabilitas soal-soal yang uraian ya. Atau untuk apa namanya non tes ya, reliabilitas non tes. Nah, tapi kalau KR20 ini biasanya untuk menghitung reliabilitas soal-soal pilihan ganda. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau nggak paham juga buka di Google searching nah, KR20 caranya gimana gitu ya. Karena kalau saya jelasin nih di sini teman-teman di perkuliahan ini sampai ya kita akan memakan waktu yang banyak. Ya, kita nggak akan nanti bisa mengejar materi-materi yang apa yang lainnya ya, belum nanti non tes ya kan, karena kan kita masih banyak nih materinya. Ya, maksud saya ketika saya jelaskan menggunakan KR20, menggunakan alfa Cronbach ya, teman-teman silakan cari di internet. Ya, sama caranya sama kok ya, di YouTube ada langkah-langkahnya, di apa namanya? Di web ada itu langkah-langkahnya. Ya, atau biasanya juga ada web-web yang menyediakan langsung formatnya. Ya, kalau nggak mau format yang dari saya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman Nah, ini sudah saya berikan banyak nih. Ini nanti saya kopikan ke course-nya teman-teman. Ini udah ada semua nih. Dia beda ya, soal manual, tiket taraf kesukaran, ya, validitas pilihan ganda dan seterusnya. Sampai sini paham nggak? Nah, kemudian kita bandingkanlah dengan apa? Dengan R tabel. R tabelnya berapa sih? Kita lihat di PowerPoint kita kemarin nih. Dengan subjek 20 ya, jumlah responden 20, taraf signifikansi 5%. Nah, R-nya 0,44. Ya enggak? Jauh sekali kan? Sedangkan kita ini berapa? 0,019. Berarti udah dipastikannya soalnya drop semua. Ya enggak? Nah, begitu untuk menguji validitasnya. Sampai sini paham nggak, teman-teman? Paham, Pak. Paham nggak, Pan? Ada lagi yang ditanyakan nggak, Pan? Paham, Pak, sejauh ini. Cukup. Jadi Excel itu sebenarnya mudah-mudah aja, ya. Untuk ini rumusnya itu mudah sebenarnya, nggak ada yang susah. Ya, tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau kitanya mau, ya, mau nyoba, pasti bisa. Tapi kalau teman-teman udah ngelihatnya udah males, ya, udah nggak minat, nggak tertarik gitu ya udah, nggak bakalan bisa ngerjakan itu. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan Najwa. Kalau kita uji validitasnya pakai yang produk momen itu, hasilnya bakal beda, Pak? Nah, kan kemarin saya bilang, kalau produk momen itu biasanya digunakan untuk instrumen non-tes atau untuk tes yang uraian. Ya. Nah, kalau uraian itu kan dia angkanya nggak 1010 kan, tapi berapa? Ada yang 4, ada yang 5 gitu ya, tergantung skala atau interval yang teman-teman berikan. Gitu. Atau kita mau coba juga dengan produk momen validitasnya. Jawab apa? Kita coba ya. Oke, nih saya contohkan lagi. Ya. Validitas dengan menggunakan produk momen. Ini khusus permintaan siapa tadi itu?
khusus permintaannya si Najwa ya. Nah, ini kita tambahkan sheet baru. Ya teman-teman ya gimana? Kalau saya contohkan yang produk Moman. Ah, Rania gimana Rania? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Nanti daripada bingung, saya contohkan aja. Sebentar. Kita coba, saya ambil datanya, data enggak dari data yang di PowerPoint ya. Karena kalau di PowerPoint itu kan dia untuk yang pilihan ganda ya. Nah, skornya 1-0, 1-0, 1-0 seperti itu. Kalau uraian, nah ini contohnya. Uraian atau bentuk non-tes ya seperti angket ya. Kalau angket itu kan dia sangat setuju gitu kan. Tentang nilainya enggak 1-0, 1-0. Nah, ini teman-teman ya. Saya pastikan di sini dulu. Ini. Sudah terlihat? Sudah, Terlihat Pak. nggak? Terlihat. Oke. Nah, di sini ya di sini saya contohkan ada 30 responden ya yang melakukan uji coba pada soal kita. Lalu kemudian ada 15 soal yang ingin diuji cobakan valid reliable-nya, valid drop-nya, validitasnya. Ya. Nah, teman-teman kita ingat validitas itu menguji valid setiap butir soal. Ingat ya, setiap butir soal, bukan semua soal, tapi butir per butir soal. Ya. Nah, seperti biasa. Tadi kita apa? Ya, kita coba kopikan rumus kita. Ini rumusnya teman-teman ya. Nih, nah ini diingat nih rumus ini. Ini rumus product moment. Ya, bukan produk baru ya, product moment. Nah, ini teman-teman. Ini adalah sigmanya tadi ya, sigma per butir soal. Ini kita jumlahkan sama seperti tadi ya. Sum dijumlahkan, ini juga sum ya dijumlahkan. Terus nah, kita drag aja sampai sini, seret gitu ya. Ini juga sama ya. Ini kita jumlahkan per responden. Ya, ini kita jumlahkan per responden. Jadi ini kita jumlahkan dapat ini ya. Nah, ini kita sum. Enter, kemudian kita drag dari atas ke bawah. Oke, gitu ya. Ini paham kali ya? Sudah paham, masa nggak paham. Bella gimana, paham Bella? Bel? Kok senyum sih Bel? Paham, Pak, insya Allah. Nah, gitu dong ya. Nah, kemudian teman-teman, untuk mencari produk momen, kita butuh apa saja? Nah, yang kita butuhkan adalah ini teman-teman. Yang ini nih. Ya. Jadi N dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI. Ya kan ya? Nah, dibagi akar dari ya inilah dia banyak. Sekarang yang kita butuhkan selain ini adalah sebentar. Ya, kita membutuhkan sigma X kuadrat, ya enggak? Karena di sini ada sigma X kuadrat, gitu kan ya? Ya kan, Andri? Ya enggak, Andri? Iya, Pak. Nih, kita butuh ini, Andri. Sigma X kuadrat per butir soal. Ini I-nya artinya per butir nih, ya. Berarti ini kita tulis di sini sigma X. Ini kita copy aja. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Ini kita pangkat 2 kan, gimana ya pangkat 2-nya? Pangkat 2 gitu ya.
Gitu kali ya. Nah, pangkat 2 nih teman-teman. Ya. Berarti ini kita pangkat 2K. Gimana caranya? Sama dengan ini kali ya enggak? Ini lagi. Enter. Gitu kan? Sekarang. Ini kita drag sekarang. Sampai sini. Ya, ketemu nih. Sigma X kuadratnya. Lalu apalagi sekarang yang dibutuhkan? Ya, yang dibutuhkan adalah sigma Y kuadrat. Ya, sigma Y kuadrat sudah ada belum? Sudah ada. Mana sigma Y kuadrat? Ini dia. Ya enggak? Ini Y-nya dikuadratkan, Y kuadrat, Y kuadrat, Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya yang mana? Yang ini. Yang ini. Karena dijumlahkan, di sum. Ya enggak? Paham nggak teman-teman? Oh, paham nggak? Halo? Ada yang jawab ya? Iya, Pak. Paham ya? Ini sigma Y kuadratnya nih. Copy. Ya. 52032. 52032. Ya. Ini kita drag sampai sini. Sama semua ya. Sigma Y di kuadrat. Lalu kemudian apa lagi? Ya, yang dibutuhkan selanjutnya adalah sigma X dikali Y, ya enggak? Nih, kita butuh ini nih. Sigma X kali Y ini dia. Sigma X dikali Y. Gitu kan? Berarti ini kita copy. Sigma X dikali Y. Nah, ini gimana? Sigma X dikali dengan Y. Y yang mana nih? Yang ini? Apa yang ini? Apa yang ini? Yang mana teman-teman? Sigma X dikali Y. Ya, kayak tadi perhatikan ya. Kita apa namanya? Kita bikin sum produk, ya enggak? Kan sigma X dikali Y kan? Ini X-nya, ya enggak? Ini Y-nya kan? Paham enggak, teman-teman? Ini X-nya, ya enggak? Ini Y-nya kan? Berarti sigma X dikali Y tinggal sama dengan sum produk. Sum produk mana? Ya ini. Ya, karena kan kita mau mencari korelasi ya enggak? Produk umum itu korelasi ya, korelasi antara butir dengan total gitu kan? Nah, dikali Y, koma Y-nya mana? Yang ini. Nah, ini dia. Kita nih ketemu nih ya. Nah, kalau kita drag ke sana dia akan bergeser kan sehingga 0. Nah, ini teman-teman kita ganti aja dengan apa nih? Dengan kolom R. Ini kita ganti dengan kolom R nih. R ya. Ini R juga. Enter. Ini juga sama. Kolom R. Teman-teman paham nggak sampai sini? Hah? Paham nggak? Insyaallah paham, Pak.
Kita hapus. Kita ganti dengan R ya. Sendiri bisa teman-teman nanti ya. Halo? Ini buat belajar aja, buat latihan ya. Nah, sigma X, Y kan ya. Kemudian sigma X-nya ada, sigma Y juga ada. Nah, sigma Y ini kita pilih ke sini aja ya, nggak apa-apa ya. Sigma Y ini kita pilih ke sini aja nih. Biar nggak di situ, di sini aja. Nah, ini sigma Y. Yes. Nah, ini teman-teman yang ini, sigma Y ini kita pindahin ke sini. 1240 kuadrat. Oke. Apalagi yang kita butuhkan? Sigma X udah, sigma X sudah, sigma Y ada, sigma X kuadrat ada nih ya. Nah, sigma X ada ini dikuadratkan, sigma X kuadrat, sigma X kuadrat ini ada ya. Sudah? Oh, kita yang belum ada itu sigma X kuadrat ya. Nah iya, sigma X kuadrat kita belum ada ya. Kalau ini kan sigma X dikuadratkan ya enggak teman-teman ya? Paham nggak ini? Lihat nih angkanya ya. Ini apa namanya variabel untuk sigma X dikuadratkan. Nah, untuk sigma X kuadrat kita belum ada nih teman-teman. Ya, maka di sini kita cari aja untuk sigma X dikuadrat, sigma X kuadrat. Caranya gimana? Nah, ini. Oh, ini gimana ya? Ini sigma X kuadrat. Ini kita ganti aja kali ya. Jangan deh. Di sini aja ya. Sigma X. Sigma X kuadrat gitu aja ya. Nah, kalau ini sigma X dikuadratkan. Teman-teman perhatikan yang bedanya ya. Kalau ini sigma X dikuadratkan. Jadi ini jumlahin dulu baru dikuadratkan. Nih hasilnya. Ya. Nah, kalau ini sigma X kuadrat. Artinya apa? Artinya dia per butir soal. Jadi 3 dikali 3, 4 dikali 4, 5 kali 5, 5 kali 5, 4 kali 4, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Dijumlahin. Nah, itu sigma X kuadrat. Tapi kalau sigma X dikuadratkan, sigma X-nya berapa, kita kuadratkan. Nah, paham nggak bedanya, teman-teman? Paham nggak bedanya? Paham. Nah, berarti sigma X kuadrat, teman-teman, kita sama tadi menggunakan sum produk juga, ya, sama dengan sum produk, ini dia. Tapi yang kita kalikan, ya, sheet ini, bukan sheet, apa kolom ini, ya, dikalikan dengan kolom yang sama, ya enggak? Nah, jadi 2 kali pengaliannya dia. Baru kita kurung, kita enter. Nah, ini dia, teman-teman. Ini sigma X kuadrat nih. Ya, kita drag aja. Nah, ya. Nih. Ya, kalau kita lihat rumusnya ini sama nih kan ya. O3
sampai O32 ya dikali dengan O3 sampai O32 dijumlahkan, disum. Nah, sehingga hasilnya ini dia. Nih. Oke, paham? Sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, barulah kita cari RXY-nya. Artinya apa? Korelasi antara X dan Y. Hubungannya bagaimana? Nah, di sini kita cari RXY-nya. Yuk, kita bikin rumusnya. N dikali sigma X, Y. N-nya berapa tadi? 30 kan? 30. Jangan lupa sama dengan ya. Sama dengan. Kita kurung aja ini. Teman-teman ya. 30. Nah, dikali. Sebentar ya. Baterai saya lowbat sebentar. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah. Ini tadi N-nya 30 ya. 30 dikali, kita kalikan. Sigma XY. Sigma XY mana ini ya? Ini. Itu kan ya kita kurung. Ya kan? Kemudian kita kurang. Kita kurang dengan apa nih? Kita kurung lagi. Sigma X. Sigma X ini kan? Ya enggak? Nih. Dikali sigma Y. Sigma Y yang mana tadi nih? Ya enggak? Kurung lagi. Nah, udah ya. Kemudian kita bagi. Nah, kita bagi dengan apa? Ya, kita bagi ini nih. Akar ya enggak? Berarti SQRT. SQRT. Akar dari apa ini? N-nya berapa N-nya? 30 ya. 30 dikali, nah ini, sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat, mana tadi? Ini kan? Ya enggak? Kori, paham nggak Kori? Insyaallah paham, Pak. Paham ya? Nih, sigma XI kuadrat nih Kori ini ya. Ya. Nah, kita tutup kurung. Tutup kurung ya. Oke, dikurangin sigma X dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan ini, sigma X dikuadratkan ini dia tadi. Nah, ya. Tutup kurung aja. Tutup kurung. Nah, ini kita tambahin nih kurungnya. Teman-teman kita tambahin kurungnya. Nah, ya. Oke. Dikali lagi. Dikali ini nih. N-nya 30 juga sama. Dikali ya. Sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat. Sigma Y ini ya. Ya enggak, atau yang mana tadi? Ini kan. Sigma Y kuadrat. Ini dia. Bukan ini ya. Mana sih? Ini kan. Ya sama aja ya. Sigma Y kuadrat. Ini sigma Y kuadrat. Berarti ambil yang ini nih. Nah, sama aja kan. Ini sama kan. Jadi tadi sigma Y kuadrat di Y kuadrat, ini Y kuadrat dijumlahkan. Dapatnya sigma Y kuadrat, ini dia. Nah, ini yang ini ya.
Nah, kita tutup kurung lagi. Kemudian teman-teman ini kita kalikan dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya mana? Ini kan? Ini dia. Nah, ini dia. Nih. Yes. Kita kurang nih kayaknya. Sigma Y dikuadratkannya nggak ada. Ini sigma Y kuadrat nih teman-teman. Sigma Y dikuadratkannya nggak ada. Ya, kita kurang nih. Oke, ini sebentar. Gimana ya? Sayang banget nih rumus ini. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan dua ini. Ya Allah. Tambahkan aja. Begitu enter. Nggak bisa. Nah, ini apa ya? Ini kita tambahkan dulu nih. Ini belum selesai ya rumusnya ya. Nah, teman-teman kita tambahkan dulu nih. Ini kita tambahkan dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, sigma Y ini kan sigma X dikuadratkan. Ini sigma Y kuadrat. Ini sigma Y kuadrat. Ini salah saya ya. Ini salah ya. Simbol jangan keliru teman-teman. Nah, kayak ini nih sigma X kuadrat kan. Sigma Y kuadrat. Ada sigma Y dikuadratkan. Berarti ini di apa? Dipangkatin 2 gitu kan. Nah. Ini mana nih? Ini di sini teman-teman. Ini dia. Nih. Ini kan sigma Y. Ini kan sigma Y ya. Nah, berarti kalau sigma Y dikuadratkan, ini kita kuadratkan. Berarti sama dengan di sini. Sama dengan ini gitu ya. Ini dikali dengan ini lagi. Nah, gitu kan. Ketemu. Nih. Oke, sorry. Sama aja kan hasilnya kan. Ini tinggal kita tulis saja di sini 153 537 600. Teman kalau ada keliru saya di ini ya diingatkan ya. Nah, ya enggak. Kalau ini kan tadi sigma Y kuadrat, ini dia sigma Y kuadrat. Kalau ini sigma Y, ini Y ya. Ini totalnya dikuadratkan. Nah, sigma Y dikuadratkan. Ini kita kuadratkan. Jadi ini kali ini gitu kan. Dapatnya ini nih. Nah, ini rumus kita belum selesai. Kita masih tadi sampai mana nih? Sampai di sini kan rumus kita kan ya? Nih, baru ini nih. Nah, ini belum selesai nih, dikurang ya enggak? Ini dia. Sigma Y dikuadratkan. Ini dia. Nah, tutup kurung. Tutup kurung lagi ya. Kebanyakan nih. Nah, udah ya. Gitu ya teman-teman ya. Coba kita enter. Ini dia teman-teman. Ya. Ini dia adalah R-nya. Oh. Drop semua ya. Kok drop semua sih? $30 dikali sigma XY. Sigma XY-nya ini C36, oke. Dikurang sigma X dikali sigma Y. Sigma X ini C33 dikali sigma Y-nya C37, oke. Ya. Kemudian dibagi, nah ini dibagi ya, akar dari 30 dikali C38. C38 ini sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat ini dia. Nah, C38. Kemudian dikurangi ini. Oh iya ini dia. Nih. Dikurangi C34. C34 ini sigma X dikuadratkan. Nih C34. Ah, benar ya. Benar. Kemudian apa lagi nih? Dikali ya. Nah, 30 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadratnya mana ini? Ini ya, sigma Y kuadratnya ini ya.
Ini ya, sorry ya, sigma Y kuadrat ini. C35 ini sigma Y kuadrat, ini dia. Ini sigma Y kuadrat, oke. Dikurang, ya. Sigma Y dikuadratkan, C39 nih. Sigma Y dikuadratkan. Gitu ya. Kita enter. 0,0,0 semua ya. Nggak ada yang palit dong berarti. Tapi caranya sama teman-teman ya. Untuk teman-teman mencari produk momen dari apa nama yang lainnya. Ya, sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak teman-teman? Insya Allah Pak, paham. Paham ya? Tapi ini sayangnya nggak ada yang valid ya, di drop semua nih. Jadi dia nggak ada korelasi nih antara X ya dengan skor total ini Y ini, nggak ada korelasi. Ya, begitulah kira-kira untuk mencari apa namanya? Untuk mencari validitas ya untuk soal uraian dan menggunakan produk momen. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Tapi saya ini kalau bisa mencontohkan ini ya, mencontohkan soal-soal yang validnya enak nih teman-teman. Kalau ada soal yang valid ya. Sebentar, coba saya contohkan perhitungan validitas uraian mana nih? Sigma Y kuadrat. Sigma Y dikuadratkan. Bentar ya. Ini sum produk. Coba kita lihat yang ini nih. Nah, ini ada yang valid nih teman-teman. Ini ada yang valid nih. Saya contohkan ya untuk yang ada yang valid ya. Nah, ini ya, perhatikan nih teman-teman. Ini juga sama ya, ini untuk soal uraian juga. Ya, makanya ini kita lihat untuk skornya dia dalam bentuk angka kasar ya. Ada 3, ada 4 ya. Nah, sesuai dengan sesuai dengan pedoman penskoran setiap butir soal. Nah, perhatikan teman-teman, ini saya cari nih sigma X-nya ya, ketemu. Sigma X kuadrat ya, tadi dengan menggunakan sum produk. Ya, sama. Sigma XY berarti sigma X sum produk X dikali dengan Y-nya ini ya, ini sama. Nah, kita juga oke. Sigma Y yang ini kan, nih kita ambil, kita taruh sini, kita samain semua. Sigma Y kuadrat ini juga sama. Ini yang ini kita ambil, kita taruh sini ya. 12, 60, 20. Ini saya bulatkan aja. Ini kan 0,99 ya, teman-teman ya. Ini dibulatkan jadi 20. Ini nggak masalah sebenarnya. Cuman pembulatan satu angka belakang koma nggak masalah. Kemudian R. Nah, R-nya ini teman-teman, ini. Ya. R-nya ini nih. 32 ya. Nah, sama aja sebenarnya. Ini. Sama kan dengan rumus kita tadi kan ya? Sama nggak teman-teman? Ini 2 ya. 2, 3, 3.
Saya khawatirnya kita coba ini kita ini tambah kurungnya. Bentar ya, teman-teman ya. Saya mau memastikan aja nih, kita untuk pencarian rumus R-nya ini udah benar belum? Kalau rumusnya udah benar, ya. Tapi kan di rumus pilihan gandanya ini kan nggak boleh keliru kan? Dibagi SQRT 3. Kaliin dulu, gitu kan? Baru dikurangin. Kaliin dulu, baru dikurangin. Dikurangi. Dikuadratkan. Dikali C35 kuadrat dikurang atau coba gini aja kali ya, teman-teman yang ini, bentar. Yang ini tadi, yang kita bikin ini coba untuk ininya kita kuadratkan manual aja kali ya, dikurang ini sigma x-nya matrik sigma x ini, nah tapi kita kuadratkan sama aja sih tapi. Ya enggak, ini juga sama nih ya, kita nggak usah pakai yang ini tapi sama aja sih hasilnya. Sigma y ini kita kuadratkan. Nah ini dia teman-teman nih, beda ya hasilnya. Ini dia hasilnya. Ada yang valid ya. Nih 0,6, 0,4 ya. Nah, ini nih ya. Tahu saya apa sama berbeda ya. Ini C33 sigma X kita kuadratkan di sini. Hasilnya padahal sama ya nggak teman-teman? Segini juga kan? Paham nggak teman-teman itu?
kan kalau tadi itu kan kita ambil dari sini ya, dari sheet ini nih, yang udah kita cari nih, ya kan ya, ini ya. Nah, tapi ketika tadi saya pakai manual di rumus ini untuk pengkuadratannya, ternyata hasilnya berbeda. Ya, apakah kita kelirunya di ini nih, di tanda kurung jangan salah teman-teman. Ya, jadi dia kalau salah satu aja tanda kurungnya teman-teman, dia akan keliru baca rumusnya di Excel-nya ini. Ya, makanya kita ya nanti untuk menulis persamaan di Excel ini jangan sampai keliru ya, membubuhkan ini nih tanda kurungnya ini ya. Nih, perhatikan teman-teman ya. Jadi kalau tanda kurung ini ya, ini artinya untuk yang ini nih. Ya, untuk yang di pengurangan yang pertama nih ya, yang pertama. Nah, ini kita kurung ya. Nah, kita bagi nih teman-teman. Kita bagi dengan akar dari ya, ini dari sini ke sini. Ini lihat nih ada tanda merah kan ya, ini merah, kurung merah, ini kurung merah. Ya. Artinya dibagi keseluruhan. Ya, kita lihat rumus kita nih, dibagi keseluruhan nih. Ya, dibagi dengan akar keseluruhan. Nah, bisa jadi tadi kita yang pertama itu adalah pembagiannya itu teman-teman, ya, pembagiannya itu akarnya nggak keseluruhan, akarnya nggak semuanya, ngerti nggak? Jadi bisa jadi tadi yang pertama itu hanya sampai sini kita akarnya, ya, sementara ini nggak kita akarkan, jadi makanya kecil tadi dia 0,0, ya nggak? Nah, tapi setelah saya ulang lagi persamaannya seperti ini teman-teman, nah jadi SQRT-nya dari sini ya langsung ke sini, nih, ya. Jadi akarnya dari ini sampai sini, karena dia kalau kita lihat rumus ini, ya, nah, akarnya semuanya kan ya, dari sini sampai ke sini. Bisa jadi tadi yang pertama yang 0,0 sekian itu kita peroleh, yaitu cuman akarnya dari sini ke sini, ya. Nah, itu otomatis dari Excel teman-teman. Excel yang mengolah rumus kita tulis tadi. Makanya jangan salah kita dalam menuliskan rumus. Kalau kita salah menuliskan rumusnya, ya nanti Excel akan akan mengartikannya salah juga. Nah, gitu. Paham nggak ini teman-teman? Hah? Paham nggak? Nah, nanti untuk menghitung validitas ya, pilihan ganda, uraian, ini gunakan yang persamaan saya aja nih. Nah, ini juga awas keliru nih. Ya. Coba kita kalikan dengan SQRT. Bisa jadi ini akarnya nggak semuanya. Tapi ini udah ya, SQRT akar dari ini udah. Ini juga udah. Malah dia nolak. Ini ke sini dibagi ini. Nah, kalau ini udah benar nih. Oke, saya pikir itu ya hari ini ya. Jadi untuk contoh ya validitas saja saya pikir teman-teman sudah bisa, ya kan? Sudah bisa menggunakan Excel ini. Yang memang teman-teman kalau kemarin baru saya jelaskan secara sekilas, memang kita agak bingung ya ini dari mana gitu ya. Tapi kalau udah